Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala ali baitika at-tayyibin at-tahirin al-mazlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibn maulaya ya Aba Abdillah wa ala ashabika al-mujahidin bayna yadayk wa ala as-sabaya min ahli baitika wa dhabik fa zaman yatasal bihadikum banina man lajaina fisrikum ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadhihi tadhkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Hadirin Bapak dan Ibu, para pecinta Ahlul Bait yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memasuki malam yang ke-9 dari bulan suci Muharram, di mana kita telah melakukan semua aktivitas kita untuk bersama-sama bergabung bersama keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin berusaha menjadikan diri kita dekat kepada mereka, karena kedekatan kepada mereka adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kebahagiaan kita. Saudara sekalian, banyak pertanyaan yang muncul berkaitan tentang peringatan Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kenapa kita harus memperingati Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam tiap tahunnya? Dan kenapa dalam peringatan itu bukan hanya sekedar memperingatinya, akan tetapi berbagai acara dan aktivitas dilakukan, terutama para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam di seluruh dunia. Mereka melakukan kegiatan aktivitas untuk memperingati Imam Husain alaihi salatu wassalam. Apa yang sebenarnya dilakukan mereka dan apa manfaat daripada peringatan ini? Bukan hanya pikiran yang mereka lakukan, bukan hanya tenaga yang mereka berikan, tapi bahkan seluruh harta dan kekayaan seluruh pecinta Ahlul Bait di dunia ini melakukan peringatan hari syahadat Imam Husain alaihi salatu wassalam. Ketika mereka memperingati Imam Husain di hari-hari Asyura semacam ini atau di hari-hari Arba'in, seluruh pecinta Ahlul Bait di dunia tidak akan ada rasa bakhil atau eman terhadap apa yang mereka miliki. Mereka korbankan, mereka berikan, mereka sumbangkan untuk memperingati Imam Husain alaihi salatu wassalam. Lalu apa maslahat dan manfaat daripada memperingati Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam yang semacam
Saudara sekalian, setiap orang yang bersandar atau mengakui dan meyakini sebuah akidah, maka dia tidak lepas dari 5 hal yang harus mereka lakukan. Setiap orang yang berkeyakinan atau berakidah sebuah akidah, apapun akidah itu, maka mereka tidak lepas dari 5 hal. Apakah itu akidahnya Islam, apakah itu Kristen, Yahudi, atau apapun akidah mereka, tanpa melihat apakah madhabnya itu madhab Syafi'i atau madhab apapun, tapi mereka tidak pernah lepas dari 5 hal dalam berkeyakinan dan berakidah. Yang pertama adalah siapapun yang meyakini sebuah keyakinan, maka dia harus memahami, mempelajari akidah yang diyakininya itu dengan cara yang benar dan mendalam. Seperti kita mencintai Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kita adalah pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Maka kita bertanggung jawab untuk mempelajari akidah Ahlul Bait pertama dengan secara benar, dari sumber yang benar, dan dari literatur yang jelas. Orang ingin mempelajari sebuah keyakinan dari sumber yang berlawanan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan akidah tersebut. Orang yang ingin mempelajari tentang Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, kemudian dia belajar dan mengambil sumber-sumber dari musuh Ahlul Bait, maka mereka tidak akan pernah menemukan Ahlul Bait alaihi wassalatu. Mereka yang ingin mengkaji tentang Syiah, sementara mereka mengambil buku-buku dan referensi dari musuh-musuh Syiah, maka mereka tidak akan pernah menemukan Syiah yang sebenarnya sama sekali. Mempelajari akidah yang diyakininya dengan benar, dan yang kedua adalah dengan mendalam. Keyakinan seseorang tentang sebuah akidah, ketika dia hanya memahaminya secara janggal, secara sederhana, maka itu tidak akan pernah memberikan dampak apapun pada perilaku dan pribadinya. Orang yang hanya sekedar memahami tentang Ahlul Bait, hanya memahami tentang keagungan Ahlul Bait semata dan sifatnya adalah sederhana, maka pemahaman itu tidak akan pernah mampu mengubah perilakunya sama sekali. Jadi perlu mendalam, cara benar, berjalan, belajar dengan baik, dan yang kedua adalah dengan cara mendalam. Dengan cara ini, maka kita akan memahami tentang Ahlul Bait yang sesungguhnya. Yang kedua, siapapun yang beramadhab atau berakidah, maka dia harus melaksanakan akidahnya. Seperti kita berkeyakinan bahwa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah imam kita. Kita meyakini bahwa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah orang yang memiliki ajaran, yang ajaran itu bersumberkan dari Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Maka dengan demikian kita sebagai pecinta Ahlul Bait dan pengikut madhab Ahlul Bait harus melaksanakan ajaran yang ada di dalam madhab Ahlul Bait, yang kita sebut dengan tadbiqul aqidah, mengaplikasikan madhab dan keyakinan yang ada dalam diri kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun mereka bermadhab dan siapapun apapun agama yang mereka yakini, maka semua masing-masing pengikut agama akan melaksanakan keyakinannya itu dengan cara-cara ini, maka berarti dia benar-benar diyakini keyakinannya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Shadiq alaihi salatu wassalam menceritakan, ana imamun man ata'ani, aku adalah imam orang yang taat kepadaku. Orang yang hanya sekedar memahami Ahlul Bait, kemudian dia mengagungkan Ahlul Bait, kemudian tidak melaksanakan apa yang diajarkan Ahlul Bait alaihi wassalam, berarti itu sebuah keyakinan yang tidak memiliki makna apapun dalam diri. Al-Imam As-Shadiq
Shadiq atau Imam Baqir alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, cintai kami dengan kecintaan risalah, cintai kami dengan kecintaan ketaatan. Seperti hanya beliau mengatakan, orang mengatakan aku cinta Ali bin Abi Thalib tapi tidak melakukannya. Orang bisa saja, dan Rasulullah, kata Imam Baqir alaihi salatu wassalam, afdalu min Ali. Rasulullah jauh lebih agung dari Imam Ali bin Abi Thalib. Apakah yakfi, cukup seseorang mengatakan cinta kepada Rasulullah kemudian dia tidak mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Apakah cukup orang mengatakan aku syiatu Ali, pecinta Ali bin Abi Thalib, namun pada saat yang sama kita tidak menerapkan keyakinan dan akidah kita? Sebuah kebohongan. Oleh karena itu Imam Ja'far Shadiq juga mengatakan, syi'atuna man ittaqallaha wa ta'a. Syiah kami adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang akidah, kita melihat bahwa tidak ada orang yang memiliki akidah melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang memiliki keyakinan akidah kepada Tuhannya seperti hanya Muhammad SAW. Akan tetapi keyakinan itulah yang kemudian mendorong Rasulullah untuk berbuat. Keyakinan dan akidah itulah yang mendorong Rasulullah untuk bertindak dan beramal. Karena seseorang akan melakukan sesuatu, dorongan akan akidah yang diyakininya. Oleh karena itu saudara sekalian, yang kedua adalah melaksanakan akidah. Setelah kita mempelajari akidah dengan benar, mempelajari akidah secara mendalam, lalu kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ad-da'wah ila tilkal aqidah. Setiap orang yang diyakini sebuah keyakinan, apapun agamanya, Kristen, Yahudi atau yang lainnya, maka masing-masing pengikutnya akan cenderung mengajak orang kepada keyakinan yang diyakininya. Jika Anda duduk bersama orang Kristen, maka secara tidak langsung orang Kristen itu pun akan mengajak Anda kepada keyakinannya. Ketika seorang Muslim duduk dengan orang lain, maka orang itu akan cenderung untuk mengajak orang lain kepada keyakinannya. Seperti kita pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam juga cenderung mengajak orang lain kepada keyakinan kita. Kenapa? Itu sebuah konsekuensi yang harus dilakukan sebagai seorang manusia yang meyakini sebuah keyakinan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam pernah satu hari dia bertemu dengan orang Yahudi. Dalam perjalanannya orang Yahudi itu didampingi oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Terjadilah diskusi, pembicaraan di antara beliau dan orang Yahudi. Sampai kemudian orang Yahudi itu berbelok ke jalur yang lain, ke jalan yang lain, diantarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sampai di situ kemudian orang Yahudi berkata, "Ya Ali, kenapa engkau antarkan aku sampai ke sini? Tidakkah aku bukan sebagai pengikutmu?" Imam Ali alaihissalam cuma menjawab, "Itulah ajaran agamaku, menyuruhku untuk berbuat semacam itu." Apa yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah bentuk dakwah. Ada dua macam dakwah, ada dua jenis dakwah. Dakwah dengan lisan dan dakwah dengan hal. Dakwah dengan lisan adalah orang mengajak, berceramah, ngomong dan lain sebagainya, dan kadang-kadang penceramahnya belum tentu mengamalkan apa yang dilakukan. Berapa banyak orang yang menyampaikan kebenaran dan keadilan, berbuat adil, jangan mendolimi orang lain. Pada saat yang sama penceramahnya pun berbuat dolim, berbuat kehinaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, du'atan lana bighairi alsinatikum. Jadikanlah kalian dakwah pendai-pendai, mengajak orang kepada kami, namun tidak melalui lisan kalian.
melalui tindakan kita, melalui sikap kita. Kita tidak bisa membedakan antara orang baik atau buruk ketika kita hanya sekedar melihat pembicaraan. Kita tidak akan bisa melihat keimanan seseorang ketika kita hanya melihat pembicaraan seseorang. Tapi keyakinan, keimanan, kedalaman sebuah akidah dilihat dari sisi sikap dan perilakunya. Anda seorang muslim, dan seharusnya kita juga membuktikan perilaku kita seperti yang kita yakini. Perilaku yang kita lakukan adalah konsekuensi dari sebuah akidah. Kalau saja Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita untuk bermaksiat kepada Allah, mendekati minuman dan lain sebagainya, konsekuensinya itu adalah kita harus meninggalkannya. Itu artinya apa? Keyakinan inilah yang mendorong kita untuk berdakwah kepada akidah kita. Tunjukkan bahwa diri Anda sebagai pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam. Tunjukkan bahwa pribadi Anda adalah sebagai orang yang benar-benar mencintai Ahlul Bait. Saudara sekalian, keyakinan kadang-kadang memberikan tampilan pribadi seseorang. Kalau Anda melihat orang yang pecinta Ahlul Bait, ulama Ahlul Bait alaihi wassalam, Anda akan temukan wajahnya yang lemah lembut, pembicaraannya yang luar biasa, dan ketika orang itu melihat wajahnya terdapat sebuah ketenangan. Tapi sebaliknya, jika Anda melihat orang-orang yang membenci Ahlul Bait, membenci dan memusuhi pecinta Ahlul Bait, maka tampak pada wajahnya keganasan, dendam, pembunuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok takfiri yang saat ini sedang merajalela di Indonesia. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berdakwah, mengajak orang, berdiskusi kepada orang, tentunya dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan bijak dan berakhlak ketika kita mengajak orang. Jangan sampai justru kita mengajak orang dengan perilaku kita membuat orang ini jauh dari Ahlul Bait alaihi wassalam. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah mengatakan, "Qul," kata Allah, katakan oleh Muhammad, "Inna hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan oleh Muhammad, ini adalah jalanku dan aku berdakwah dengan bukti-bukti yang kuat, aku dan pengikut-pengikutku, kata Rasulullah SAW melalui ayat Al-Quran. Yang keempat adalah mempertahankan akidah. Siapapun yang meyakini sebuah akidah, apakah itu Kristen, Yahudi atau mazhab apapun, maka setiap mazhab, setiap keyakinan, setiap agama mesti ada tantangan dan musuhnya. Kita meyakini Ahlul Bait alaihi wassalam sebagai pemimpin kita. Meyakini Ahlul Bait alaihi wassalam adalah orang yang harus kita taati perintah mereka. Itu juga membutuhkan tantangan yang sangat besar. Ada musuh yang sangat besar di hadapan kita. Ketika akidah kita ini terancam oleh musuh, ketika akidah kita ini diancam dan berusaha dihancurkan oleh musuh, maka tidak ada lain yang harus membela, mempertahankan adalah kita sendiri. Keyakinan adalah harga diri Anda. Akidahmu adalah kehormatanmu. Akidahmu adalah harga dirimu. Kalau kalian ini dicaci maki orang marah, kalau kalian dicaci maki orang tua kalian, kalian marah. Kenapa ketika akidah Anda dicaci maki orang dan tidak marah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicaci maki orang karena pribadi nabinya, pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memberikan maaf. Ketika dilempari oleh kotoran, ketika dilempari dengan batu sambil kakinya berdarah, Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah engkau menginginkan mereka akan kita kilas dengan gunung-gunung ini?"
Kata Rasulullah, wahai Jibril, aku tidak ingin mereka celaka. Aku mengharapkan keturunan mereka kelak akan ada yang membedaku. Lalu Rasulullah berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu. Ketika Rasulullah dihina sebagai pribadinya, maka kemudian Rasulullah memaafkan. Sama seperti halnya Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Ketika pribadinya yang dihinakan, maka kemudian Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam pun memaafkan mereka. Tapi dengan syarat bahwa memberikan maaf kepada mereka akan mengubah perilaku mereka. Tapi apabila akidahnya, agamanya yang dihina, agamanya yang ditantang, maka tidak ada jalan lain kecuali ad-difa', mempertahankan akidah. Tidakkah Anda memahami, membaca sejarah bagaimana Ammar bin Yasir, dia ingin mempertahankan akidahnya, bahkan orang tuanya pun dikorbankan untuk Islam. Ammar bin Yasir, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh di hadapan dia sendiri, dan dia tidak pernah melakukan keyakinannya sama sekali. Dia berkorban mempertahankan keyakinan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam banyak musuh. Banyak musuh yang memusuhi kita. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, inni uhibbu Aliyan. Ya Rasulullah, aku mencintai Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah mengatakan, idan faltasta'id li kathratil a'da. Kalau begitu bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi musuh. Hari ini, tahun sekarang ini, musuh kita sangat banyak. Saya ingin sampaikan informasi kepada kalian semua bahwa keyakinan akidah kalian ini terancam dan banyak musuh. Beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa detik yang lalu, ketika kita ingin mengadakan acara Asyura, kemudian mereka beberapa orang melarangnya. Kemarin terjadi demo besar-besaran ketika membahas tentang diskusi tentang ukhuwah Islamiyah berkaitan pendekatan antar mazhab, termasuk di antaranya mazhab Ahlul Bait. Mereka berteriak-teriak ingin membunuh para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam. Bahkan acara Surabaya yang kemarin sudah ditertibkan di satu tempat besok hari Kamis, informasi yang terakhir saya dapatkan bahwa mereka telah melarang acara itu dan sementara ini dibatalkan acara di Surabaya. Kenapa? Mereka khawatir Ahlul Bait alaihi wassalam muncul. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara sekalian, bahwa mencintai sebuah, meyakini sebuah keyakinan ada konsekuensinya. Tidak mungkin akidah kita kemudian tanpa musuh, seperti halnya Rasulullah memperjuangkan Islam dan sepanjang masa juga Rasulullah mempertahankan akidahnya. Kita pun ditantang untuk itu. Kita pun ditantang untuk itu. Saudara sekalian, kita harus mampu mempertahankan akidah kita, baik melalui tulisan, website, ekonomi, pendidikan, politik. Bukan hanya bergaya, bukan sok jadi seorang pahlawan, tidak, tapi lakukanlah sesuatu yang berguna dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan akidah Anda. Keilmuan yang harus kita lakukan, keilmuan, argumentasi dan lain sebagainya, ini yang harus kita kedepankan. Anda semua terancam. Terutama sekarang ini, saudara sekalian, setelah kelompok-kelompok mujahidin yang datang dari Suriah, karena kasus Suriah kemarin, penyerangan yang terjadi di Suriah itu, orang Indonesia sesuai dengan bukti yang ada itu sekitar 1.000 orang mereka mengirim kelompok untuk membunuh orang di Suriah. Di antaranya mereka tertangkap dan sebagian di antaranya pulang, dan itu akan mengancam NKRI, akan mengancam negeri
ini akan menghancurkan bangsa ini karena mereka sudah tidak lagi ada kompromi, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Mereka menolak itu semua. Mereka adalah kelompok Salafi takfiri yang mengharamkan ziarah kubur, yang mengkafirkan orang yang bertawasul, mengkafirkan orang yang istighosah dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Anda terancam, keyakinan Anda terancam, akidah Anda terancam. Apa yang harus kalian lakukan? Ad-difa', pertahankan keyakinan Anda. Ini yang keempat. Yang kelima, seseorang yang meyakini sebuah keyakinan, maka dia harus siap-siap untuk mengorbankan dirinya. Jika memang akidah dan keyakinan yang kau miliki itu tidak akan pernah berkembang dan tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah tampil kecuali dengan terbunuhnya kita, maka kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk terbunuh. Persis seperti yang diungkapkan oleh Imam Husain alaihissalam. Beliau mengatakan, "Inka Nabi Muhammadin dan yastaqim illa biqatli fayasuyuhu." Kalau agama Nabi Muhammad itu tidak bisa berdiri kecuali dengan terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang ambillah aku. Itu Al-Imam Husain alaihissalam. Seharusnya kita juga sama. Jika keyakinan dan agama Allah tidak bisa berdiri di muka bumi ini kecuali dengan terbunuhnya aku, maka kita juga akan katakan, wahai pedang ambillah leherku. Ketika kita juga meyakini bahwa Ahlul Bait alaihi wassalam adalah kekasih Allah dan kekasih Rasulullah, maka kita juga akan katakan, ya Abul Hasan, ya Aba Abdillah Husain, jika akidahmu, ajaranmu tidak bisa tumbuh di negeri ini, di tempat ini, kecuali dengan terbunuhnya diriku, maka wahai pedang-pedang ambillah aku. Kita harus senantiasa istiqdad, persiapan penuh jika suatu hari nanti memang keyakinan kita mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Al-Imam Husain sudah jelas, in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa bi-qatli fayasuyuhu bihi. Hadirin, jika kita meyakini akidah kita Ahlul Bait ini tidak memiliki 5 prinsip tersebut, berarti kita juga tidak benar-benar meyakini akidah kita. Jika kita tidak mendalami akidah kita tidak mempelajari akidah kita dari sumber yang benar, kita tidak mempraktikkan keyakinan kita tidak mempertahankan keyakinan kita tidak berdakwah, mendakwahkan atau mengajak orang kepada keyakinan kita, dan kita tidak mengorbankan diri demi akidah kita, berarti keyakinan kita adalah bohong. Taubahnya iblis yang dia yakin Tuhan itu ada. Iblis meyakini Tuhan itu ada, Allah itu ada. Dan bahkan di dalam Al-Quran mengatakan, menceritakan bahwa dia mengakui Allah. Iblis mengakui hari kiamat, iblis mengakui Nabi. Akan tetapi pengakuan-pengakuan ini ternyata tidak membuat iblis selamat dari api neraka Allah. Ketika diberitahukan, ya iblis, engkau akan masuk neraka, iblis mengatakan, ya Rabb, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu berilah aku tenggang waktu sampai hari kiamat. Jangan engkau bunuh aku ya Allah. Apa akan menggoda semua manusia sampai hari kiamat nanti, tolong jangan dibunuh aku. Jadi dia bersumpah, la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Seorang muslim harus memiliki 5 prinsip tersebut. Siap berkorban. Oleh karena itu saudara sekalian, dalam acara Arba'in, dalam acara Imam Husain, jangan pernah bakhil. Imam Husain mengorbankan dirinya, bukan hanya jiwa, bukan hanya hartanya, semua yang dimilikinya untuk mempertahankan akidah yang dipertahankan, yang diperjuangkan oleh ayahnya, oleh kakeknya Muhammad SAW. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita berikan. Oleh karena itu jangan pernah bakhil untuk mengeluarkan sesuatu untuk ajaran Ahlul Bait Rasulullah SAW.
kita sebagai seorang muslim. Apa makna muslim? Muslim artinya adalah berserah diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam seutuhnya. Kalimat as-silm wal Islam itu adalah sama. As-silm wal Islam wal istislam adalah tiga kalimat yang artinya adalah sama, yaitu berserah diri. Kita berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim, kita akan menyerahkan diri kita kepada Allah. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka yang dimaksudkan sebagai seorang muslim adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah Rasul berikan, yang perintahkan kepada kita tinggalkan, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kita harus kita tinggalkan. Menggambarkan bahwa seseorang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim.